Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Barb and Star Go to Vista Del Mar. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film tersebut dibuka di kota Taylorsville, di mana seorang anak laki-laki bernama Yoyo diperankan oleh Rain Doi, sedang melakukan perjalanan mengirimkan surat kabar sampai dia mencapai pohon dengan burung hantu mekanik yang memindai dirinya. Dia memasuki pohon, yang membawanya ke fasilitas bawah tanah rahasia yang dijalankan oleh ilmuwan gila Sharon Gordon Fisherman diperankan oleh Kristen Wiig. Ilmuwan topnya diperankan oleh Patrick Bristow telah membuat nyamuk yang ditingkatkan secara genetik yang dimaksudkan untuk membunuh hewan rabies, tetapi Sharon berencana menggunakannya untuk melawan manusia. Dia memerintahkan ilmuwan itu untuk dibawa pergi dan dibuang ke sebuah ruangan dengan nyamuk. Sharon menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Di kota kecil Nebraska adalah sahabat Barb diperankan oleh Annie Mumolo, dan Star, juga Kristen Wiig, di tempat kerja mereka, Jennifer Convertibles. Mereka membicarakan hal-hal favorit mereka, seperti celana yang mereka sukai, kulot, hingga pasangan muda bertanya apakah mereka bisa membeli sofa yang mereka duduki. Keduanya membuat alasan bagi mereka untuk tidak dapat mengambilnya karena mereka menganggapnya sebagai sofa pribadi mereka sendiri. Bos wanita diperankan oleh Ian Gomez memanggil mereka untuk mengumumkan bahwa toko tutup dan mereka kehilangan pekerjaan. Kecewa, Barb dan Star meninggalkan toko dan bertemu dengan seorang teman lama, Mickey diperankan oleh Wendy McClendon Covey. Dia memberitahu mereka bagaimana dia merasa lebih hidup daripada baru-baru ini setelah mengunjungi kota Vista Del Mar. Barb dan Star mengadakan klub berbicara dengan teman-temannya, yaitu Debbie diperankan oleh Vanessa Bayer, Pinky diperankan oleh Famester Fortune, Dolores diperankan oleh Phyllis Smith, dan Bev diperankan oleh Rose Abdo. Debbie sombong dan menutup salah satu anggota lain, Gail, karena terlambat. Mereka mengangkat topik pekerjaan mereka, dan dia kasar pada hampir semua orang yang berbicara. Ketika mereka sampai di Barb dan Star, mereka berbohong tentang pekerjaan mereka sampai mereka bersih dan mengakui bahwa mereka kehilangan pekerjaan. Debbie membuat wanita lain pergi karena Barb dan Star melanggar aturan, tidak berbohong. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan kebiasaan dalam hidup mereka. Para wanita memutuskan bahwa mereka harus melakukan perjalanan ke Vista Del Mar. Sharon memerintahkan anteknya, Edgar diperankan oleh Jamie Dornan, untuk membawa microchip bersamanya yang dapat digunakan untuk mengaktifkan sinyal untuk menarik nyamuk ke Vista Del Mar di mana dia akan melakukan balas dendam. Edgar jatuh cinta padanya, tetapi dia hanya memanipulasi perasaannya untuk membuatnya tetap di bawah jempolnya. Para wanita naik pada penerbangan berikutnya dan menghabiskan seluruh penerbangan berbicara tentang nama favorit mereka, Trish, dan membayangkan keseluruhan cerita tentang seorang wanita bernama Trish yang menjadi roh air. Mereka tiba di Vista Del Mar dan pergi ke hotel yang sangat mewah, di mana mereka masuk dengan nomor musik dan staf mengantarkan barang sampai para wanita menyadari bahwa mereka seharusnya menginap di motel. Mereka akhirnya berjalan kembali dan menemukan kamar tidak bagus dan kolam renang kosong, sehingga mereka tidak bisa mendinginkan diri dari panas. Barb dan Star memutuskan untuk menyelinap ke kolam renang hotel, di mana mereka ditangkap oleh manajer diperankan oleh Michael Hitchcock, tetapi dia memberitahu mereka bahwa sekarang ada kekosongan karena keluarga dari kamar itu menghilang. Barb dan Star mengagumi kamar baru mereka sebelum memutuskan untuk keluar dan menikmati tempat itu. Setelah mengunjungi beberapa toko souvenir, mereka bertemu Edgar di bar malam itu. Mereka berbagi mangkuk minuman besar yang, harta karun, di dasarnya adalah sirup dan pil yang menyebabkan mereka mulai tersandung. Ketiganya memiliki malam yang liar yang berakhir dengan mereka bangun keesokan paginya untuk menemukan bahwa mereka memiliki semacam pesta seks. Ketika mereka bangun di pagi hari, Edgar melapor kembali ke Sharon dan mengancam akan menghidupkannya jika dia tidak menunjukkan balasan cintanya. Setelah dia meninggalkan Barb dan Star, dia menyadari bahwa microchip yang dia bawa yang akan membuat sinyal bahwa nyamuk hilang, yang hilang pada malam hari bersama Barb dan Star. Dalam keputusasaannya, Edgar berlari ke pantai dan memiliki nomor musiknya sendiri di mana dia mencurahkan isi hatinya. Para wanita berpura-pura tidak mengingat Edgar ketika mereka berdua diam-diam merindukannya. Barb berpura-pura mandi dan menyelinap keluar jendela untuk menemui Edgar. Sementara itu, Edgar dipanggil oleh antek cadangan Sharon, Darlie Bunkley diperankan oleh Damon Wayans Jr., yang memberikan lebih banyak informasi tentang dirinya daripada yang seharusnya.
Dia ada di sana untuk menawarkan bantuan dengan senyap mungkin, artinya, tidak terlalu. Barb muncul di depan pintu Edgar, dan mereka menghabiskan sore hari bersama, sementara Darlie mengambil foto pengawasan mereka. Sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, Barb ingat bahwa dia membiarkan air mengalir untuk menipu Star, jadi dia kembali ke kamar dan menemukan Star tertidur, kecuali itu adalah boneka sehingga Star sekarang bisa menyelinap ke kamar Edgar. Mereka melakukan hal yang persis sama seperti yang dia lakukan dengan Barb, dengan foto juga diambil, tetapi Star berhasil berhubungan dengan Edgar lagi. Dia kembali ke kamar dan menemukan bahwa Barb menemukan triknya, tetapi mereka akhirnya berbohong satu sama lain tentang kemana mereka benar-benar akan pergi. Sharon menjelaskan latar belakang tragisnya kepada Yoyo. Dia terlahir dengan penyakit kulit langka yang membuatnya alergi terhadap matahari dan membuatnya menjadi sangat pucat, membuat dia diejek oleh semua teman sekelasnya. Teman satu-satunya adalah seorang gadis bernama Maria yang dimakan oleh buaya dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Kemudian, Sharon dengan bercanda dinobatkan sebagai Ratu Udang di sebuah festival di Vista Del Mar, di mana dia ditembakkan dari meriam dan jatuh telanjang ke dalam kolam kapal pesiar. Sejak hari itu, dia bersumpah akan membalas dendam terhadap kota dan semua orang di dalamnya. Star berpura-pura sakit agar Barb bisa keluar dan bersenang-senang sementara Star terus berhubungan dengan Edgar. Barb menikmati waktu di pantai dan dengan sekelompok orang lokal sebelum dia dibawa kembali ke resor oleh seorang pria yang menyebut dirinya Tommy Bahama, Andy Garcia. Star menemukan dirinya berkonflik dengan pergi ke belakang punggung Barb, dan setelah berbicara dengan kepiting yang terdengar seperti Morgan Freeman, tapi sebenarnya bukan dia, Star memutuskan untuk jujur dengan Barb. Namun, Barb menangkapnya dan Edgar lebih dulu. Ketika dia pergi untuk menghadapi mereka, dia tidak sengaja mendengar Edgar sendirian di kamarnya berbicara dengan Sharon tentang seluruh skema untuk menyerang kota. Dia kemudian memberitahu Edgar bahwa Barb dan Star adalah mata-mata, sesuai foto Darlie yang dikirimkan kepadanya. Edgar menangkap Barb di luar dan mengira dia benar-benar memata-matai dan mengkhianatinya. Edgar mengikutinya kembali ke kamar mereka dan mengikat mereka. Mereka bertanya mengapa dia berencana untuk membunuh kota, dan sementara dia memberikan cerita latarnya sendiri, para wanita mencoba melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Setelah Edgar meninggalkan ruangan, Barb dan Star membebaskan diri, tetapi mereka disambut di pintu oleh Sharon, yang mematikan kedua lampu mereka. Penjahat tersebut membawa Barb dan Star ke tepi tebing, di mana mereka harus memilih antara mati dengan terjun dari tebing ke bebatuan bergerigi, atau dimakan oleh aligator. Setelah Sharon pergi, Barb dan Star mundur dari buaya saat mereka terus berdebat. Melihat tidak ada pilihan lain, mereka melompat dari tebing, tetapi untungnya, kulot mereka bisa digunakan sebagai parasut yang bagus. Mereka berdamai dan segera menghentikan rencana jahat itu. Setelah memulihkan microchip, Sharon bersiap untuk membalas dendam, tetapi Edgar berubah pikiran dan mencoba menghentikannya. Sinyal ditempatkan di tengah berlangsungnya festival makanan laut, tapi dia tidak bisa menonaktifkannya. Dia berlari ke tengah festival di mana dia bersatu kembali dengan Barb dan Star, dan dia bergabung dengan mereka untuk menghentikan bencana tersebut. Edgar berencana untuk membawa sinyal itu jauh ke laut dan mengambil penawarnya untuk melindunginya dari nyamuk, tetapi kemudian menemukan bahwa Sharon baru saja memberinya es teh. Darlie datang untuk menghentikan mereka, tetapi Edgar melawannya dan membuat Barb dan Star kabur. Mereka naik jet ski dan mencoba membawanya ke laut. Yoyo melepaskan nyamuk untuk pergi ke festival, tetapi Sharon memperhatikan bahwa tidak ada yang terjadi. Dia tahu apa yang sedang terjadi dan dia meluncurkan dirinya dengan meriam menuju laut untuk mendapatkan Barb dan Star. Mereka berkelahi dan Sharon mendapatkan sinyalnya kembali, tapi Barb mengambil kunci dari jet ski tersebut. Nyamuk menuju ke arah mereka dan para wanita menyelam di bawah air saat nyamuk berkerumun di sekitar Sharon. Barb dan Star pasrah tenggelam bersama sampai mereka melihat cahaya misterius bersinar ke arah mereka. Orang-orang di festival menyaksikan adegan itu terungkap dan mengira Barb dan Star sudah mati, sampai mereka diselamatkan dan dibawa kembali ke pantai oleh tidak lain adalah roh air bernama Trish diperankan oleh Reba McEntire. Edgar dan yang lainnya memuji Barb dan Star sebagai pahlawan, dan Edgar menjadikannya resmi dengan Star. Sharon kembali, setelah meminum penawarnya yang asli tetapi dipenuhi gigitan. Meski marah, dia mengaku belum pernah punya teman. Para pengunjung festival, bersama dengan Barb dan Star, semua bersumpah untuk menjadi temannya, dan hatinya berubah.
Barb dan Star kemudian menghabiskan sore hari bersama menaiki banana boat. Itulah tadi alur cerita film Barb and Star Go to Crystal Del Mar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.